Everyday blessings, berkat setiap hari. Love of Christ, kasih Kristus. Kolose 3 ayat 12-14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 12-14, kita akan belajar 3 kebenaran bahwa kasih Kristus menjadi pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan tubuh Kristus. Pertama, ayat 12. Karena dalam kasih Kristus, kita mempunyai belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Orang-orang percaya adalah orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan menjadi orang-orang yang menerima kasih-Nya di dalam Kristus Yesus. Sebagai orang-orang pilihan Allah, orang percaya harus hidup dengan sifat dan kelakuan yang baru, sebagaimana manusia baru, yaitu adanya belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini adalah buah roh sebagai tanda orang Kristen yang sungguh percaya dan bersandar kepada Kristus sepenuhnya. Kedua, ayat 13. Karena kasih Kristus, kita dapat sabar dan mengampuni orang lain. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Artinya, orang-orang percaya diminta untuk sabar terhadap orang lain. Seringkali karena kelemahan kita, kecerobohan, dan sifat kita yang masih kasar, kata-kata kita jadi tidak terkendali, sehingga dapat melukai dan menyakiti hati sesama. Karena itu, kita pun diminta untuk bersabar, menahan diri, dan mengendalikan diri terhadap orang yang melukai serta menyakiti kita, dengan mengingat tidak ada seorang pun yang sempurna, termasuk kita. Kita harus belajar mengampuni orang lain, karena mengampuni adalah salah satu cara untuk menegakkan kedamaian dan kebahagiaan. Kasih itu mengampuni, sehingga ada pemulihan, sukacita, dan persatuan yang mengikat dan yang menyempurnakan di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Sama seperti Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan Yesus sudah menyatakan pengampunannya kepada kita. Oleh karena itu, kita pun wajib mengampuni sesama kita yang bersalah pada kita. Ketiga, ayat 14. Karena kasih Kristus menjadi pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan tubuh Kristus. Dan di atas semuanya itu, kalimat ini berarti yang terpenting dan yang terutama dan yang teristimewa. Kenakanlah kasih. Karena kasih adalah dasar dari semua tindakan tersebut. Tanpa kasih tidak mungkin kita mempunyai belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, yang menyempurnakan. Jadi hanya kasih yang dapat mempersatukan dan yang menyempurnakan di antara kita dengan Allah dan di antara kita dengan sesama. Dengan belajar menerapkan kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama, maka karakter ilahi yang nampak pada Kristus seperti belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran akan semakin sempurna terlihat dan bertumbuh dalam kehidupan kita, orang percaya.
Misi kita hari ini menerapkan kebenaran bahwa kasih Kristus menjadi pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat belajar untuk menerapkan kasih Kristus kepada sesama. Bentuklah karakter ilahi kami untuk dapat bertumbuh serupa Kristus, supaya kami dapat menerapkan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, akan semakin serupa terlihat dan bertumbuh dalam kehidupan kami sebagai murid Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.